Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria. Alat reproduksi pria adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dengan tujuan berkembang biak atau memperbanyak keturunan agar mampu menjalankan prosesnya dengan baik. Maka, keadaan fungsi dan struktur alam kelamin ini harus dalam keadaan normal. Secara garis besar, sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Dibagi menjadi dua, organ reproduksi pria luar dan dalam. Jadi, kita akan membahas dulu adalah bagian luarnya, penis dan skrotum. Penis terdiri dari korpus cavernosum yang agak besar, dilapisi oleh lapisan fibrosa tebal disebut tunika albugenia. Fungsi penis: saluran keluar urine, saluran keluar semen, organ kopulatoris. Ventral penis: corpus cavernosum mengelilingi uretra, mempunyai rongga-rongga kapiler yang besar. Apabila terjadi pembesaran kapiler ini sehingga banyak terisi darah, hal ini saat terjadi ereksi. Penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut trabekula. Jaringan erektil ini berasal dari vena dan kapiler yang dimodifikasi. Ketiga jaringan erektil ini adalah A. 2 buah korpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal, dan B. 1 buah korpus cavernosum dari uretra. Jadi kita akan membahas lagi kedua, skrotum. Skrotum merupakan pembungkus testi, di mana penurunan testi ke dalam skrotum terjadi semenjak di dalam kandungan. Suhu testi lebih rendah 2 OC dari suhu tubuh. Ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testi. Pertama, terdapatnya kelenjar keringat. Kedua, terdapatnya plexus pampiniform berupa anyaman vena dari testi. 3. Terdapatnya otot dartos berupa otot-otot halus dinding skrotum, terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian luar yang berupa kulit tipis relatif tanpa bulu mengandung kelenjar keringat, tunika dartos. Bagian yang melekat pada kulit yaitu berupa otot-otot halus, lapisan jaringan keringat, membran serous merupakan dasar dari dinding skrotum. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya. Testi terdiri atas 2 buah glandula yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum, digantung oleh veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 35, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Merupakan saluran-saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubulus seminiferus, tempat terbentuknya sperma. Di bulus seminiferus juga terdapat sel-sel Leydig yang tersebar, di mana sel ini akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Epididymis: saluran ini menempel pada testi. Saluran epididymis merupakan ductus efferent bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Selama perjalanan sperma di epididymis, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi lapisan otot saluran ini. Makin tebal
ke arah ekor ini sesuatu dengan fungsi epididymis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Vas deferens merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra, tetapi sebelum sampai di uretra terjadi pelebaran saluran yang disebut ampula di akhir. Saluran ampula akan bersatu dengan saluran vesica seminalis membentuk saluran kecil yang disebut ductus ejakulasi. Ductus ini masuk ke dalam prostate dan bermuara pada uretra. Saluran uretra di samping merupakan saluran ekskresi, juga sebagai saluran reproduksi. Kelenjar aksesoris, kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen cairan dari vesika seminalis. Mempunyai sifat kental kekuning-kuningan dan alkali. Cairan ini mengandung mukus, gulastuk, tusa, sumber energi bagi sperma, enzim pengkoagulasi, asam askorbat, dan prostagir. Kelenjar prostat, kelenjar pensekresi semen cukup besar, mensekresikan secara langsung melalui saluran-saluran kecil. Cairan ini mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam, serta mengandung enzim antikoagulan. Citra nutrein bagi sperma. Kelenjar ini merupakan permasalahan bagi laki-laki yang berumur di atas 40 tahun ke atas, karena pada umumnya terjadi pembesaran kelenjar prostat non-kanker. Biasanya diatasi dengan pembedahan atau dengan obat-obatan mengandung gonadotropin yang dapat menghentikan aktivitas dan ukuran kelenjar prostat. Kelenjar bulbotrasi kafir secara langsung tidak terlibat dalam sekresi semen. Merupakan sepasang kelenjar kecil mensekresikan mukus bening sebelum ejakulasi. Gunanya untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Juga mengandung enzim spermin. Bau khas. Kadang-kadang cairan ini juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum terjadinya ejakulasi. Ini merupakan alasan tingginya kegagalan kontrol kelahiran menggunakan metode menarik penis sebelum terjadinya ejakulasi. KB angka. Hormon testosteron. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial Leydig yang terletak di antara tulubus seminiferus. Setelah pubertas, sel interstisial banyak menghasilkan hormon testosteron. Setelah disekresi testis, sebagian besar testosteron berikatan longgar dengan protein plasma yang berada dalam darah. Fungsi testosteron meningkatkan kematangan sperma, menuai perkembangan karakteristik kelamin sekunder, perkembangan organ reproduksi, perkembangan laring, dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh. Hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu luteinizing hormon LH dan folin stimulating hormon. Sekresi testosteron selama kehidupan fetus penting untuk peningkatan pembentukan organ seks pria. Perubahan spermatogenesis menjadi spermatosis terjadi di dalam tubulus seminiferus dan dirangsang oleh FSH. Namun FSH tidak dapat menyelesaikan pembentukan spermatozoa. Karena itu testosteron disekresi secara serentak oleh sel interstisial yang berdifungsi
menuju tubulus seminiferus untuk proses pematangan akhir spermatozoa. Hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein pengkat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk mematangkan sperma. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Spermatogenesis. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid atau mengandung 23 pasang kromosom. Secara mitosis, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosis primer. Kemudian spermatosis primer membelah menjadi spermatosis sekunder secara meiosis, biasa dinamakan meiosis. Spermatogenesis selanjutnya, spermatid menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Semua proses ini terjadi selama 17 hari. Energi yang digunakan untuk melakukan spermatogenesis berasal dari sel toli. Struktur sperma. Sperma direproduksi di testi, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas, kurang lebih usia 15 tahun, dan sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam. Setelah ditempatkan di dalam vagina sang wanita, rata-rata volume air mani untuk setiap ejakulasi adalah 2,5 sampai 6 mili dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasikan adalah 40 sampai 100 juta per mili. Sekian itu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.